Kita akan lihat bersama-sama mengenai pertobatan raja terjahat dalam Alkitab. Oke. Nah, kita akan lihat bersama-sama di 2 Tawarik. 2 Tawarik 2 Tawarik 33 ayat 9 sampai 10. 2 Tawarik 33 ayat 9 sampai 10. Saya baca. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oke, kalau kita lihat di dalam sejarah, Allah bekerja melalui keturunan Daud. Ya, Allah bekerja melalui keturunan Daud. Jadi setelah Daud, kemudian ada Salomo kan? Setelah Salomo itu terbagi dua, yaitu Israel yang kita kenal sebagai Israel Utara, Israel Utara. Nah, di sini ada 10 suku, 10 suku. Rajanya berganti-gantian, itu dimulai dari seseorang yang bernama Yerobeam. Nah, di Israel Utara ini rajanya berganti-gantian. Berganti-gantian dari kaum keluarga, dari suku mana saja itu bercampur-campur. Tetapi di Yehuda Selatan, ini ada dua suku. Suku mana aja? Suku Yehuda dan Benyamin. Nah, itu dimulai dari Rehabeam, Abia, terus ya, bahkan sampai ada di situ ada Hizkia. Minggu lalu kita bahas mengenai Hizkia. Setelah Hizkia ada seorang yang bernama Manasye. Setelah itu siapa? Ada Amon, ada Yosia. Kemudian ada anak Hizkia. Ada anak-anak Yosia di sini. Total Raja Yehuda Selatan itu ada 20 raja. 20 raja. Kalau di atas ini ada 19 raja. Nah, di antara 20 raja ini ada yang baik, ada yang jahat, ada yang biasa-biasa aja, tetapi yang paling jahat itu adalah Manasye. Paling jahat. Itu siapa? Manasye. Siapa ayahnya? Ayahnya bernama Hizkia. Jadi ayah dan anak ini bedanya luar biasa. Ini berimannya hebat, iman hebat, tetapi anaknya tidak demikian. Ini jahat. Dia menjadi orang yang jahat, raja yang jahat. Tetapi sesuai dengan judul kita, ini kita udah tahu di awal. Dia bertobat. Oke, dia bertobat. Jadi mari kita lihat pertama-tama kita mengenal mengenai si Manasye ini. Ya, mari kita lihat mengenai Manasye. Yang pertama, kita akan lihat bersama-sama mengenai kejahatan Manasye. Manasye, kalau kita lihat di dua raja-raja pasal 21 ayat 3 kemudian ayat 7, yang dia lakukan adalah dia mendirikan mezbah-mezbah bagi Baal. Nah, jadi kakek dia ada bernama Ahaz.
Apa dia bernama Hizkia? Nah, ini dia Manasye. Jadi Ahaz ini membangun berhala. Setelah itu apa? Hizkia hancurkan. Oke, Hizkia hancurkan. Manasye dia apain? Dia bangun kembali. Dia membangunnya kembali. Jadi semua hal-hal yang jahat yang sudah sudah disingkirkan jauh-jauh di zaman Hizkia dibangun kembali oleh Manasye. Jadi bisa dikatakan bahwa Manasye ini dia mengikuti jejak kakeknya. Dia mengikuti jejak kakeknya. Oke. Ahaz yang jahat itu. Hal ini kalau kita lihat um, di dalam kalau kita baca di dua Raja-Raja 21 ayat yang ke-6 atau tadi kalau kita baca di 2 Tawarik pasal 33 di ayat yang ke-6 dikatakan begini, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Beni Hinnom. Nah, ini dia lakukan apa yang persis dilakukan oleh Ahaz. Bayangkan. Nah, sekarang ini kita biasanya lihat, wah anak itu baik ya, oh, anak itu bagus ya, oh sama kayak mamanya. Mungkin jarang kita lihat, ini kayak jahat banget gitu ya, sama kayak mamanya, sama kayak papanya. Seperti itu kan? Tetapi dalam hal ini, Manasye itu dia mengikuti jejak dari Ahaz yang begitu jahatnya. Tidak berhenti di situ, dikatakan bahwa di ayat yang ke-6, 2 Tawarik 33 ayat yang ke-6, bahwa ia melakukan ramal, telaah, dan sihir. Dia menghubungi siapa? Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ini lebih-lebih lagi. Makanya di bagian terakhir dikatakan sehingga yang melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Menimbulkan sakit hatinya. Di sini dalam bahasa aslinya bicara mengenai provoke God's anger. Jadi apa? Memancing kemarahan atau murka Allah. Bayangkan. Ya ini dia sangat berani, dia tidak ada takut akan Tuhan. Dia memancing murka Allah. Ini kalau kita lihat sikap yang mana saya lakukan, ini benar-benar bentuk tidak percaya Tuhan. Ini. Jadi ini pun dia lakukan secara apa? Terbuka. Ini pernyataan terbuka tentang imannya. Bahwa apa? Dia tidak percaya. Ini tentang sikap dia. Nah, mungkin kalau bicara tentang iman kurang pas gitu ya, tentang sikapnya. Sikapnya tidak percaya Tuhan. Ini tampak di dalam kehidupan dia. Padahal kalau kita lihat, jika kita memperhatikan ini, misalnya ini Hizkia ya, ini Hizkia. Hizkia telah hidup dan memerintah. Oh sebentar, saya begini. Ya. Ini maksudnya apa? Jadi Hizkia dia memerintah itu sampai di sini. Maksudnya di sini apa? Maksudnya ini apa? Maksudnya di sini apa? Manasye. Jadi ada satu ketika masih ingat kan? Hizkia pernah divonis mati. Masih ingat mengenai hal itu kan? Nah, di sekitar masa seperti itu, ketika dia lagi sakit, apa yang dia lakukan? Dia sadar Hizkia sadar mengenai diri dia, dan Hizkia mengangkat anaknya yang bernama Manasye ini ketika Manasye berusia 12 tahun di sini.
Ini usia Manasye 12 tahun. Dia menjadi raja bersama-sama dengan papa dia. Maka mereka itu ini memerintah bersama-sama sampai Hizkia mati. Ya, Hizkia mati. Pada akhirnya ini sekitar 10 tahun. Ini 10 tahun. Oke, 10 tahun. Sehingga ketika Manasye menjadi raja sendirian, gitu, sudah papanya sudah nggak ada, itu di usia 22 tahun. Nah, kalau kita hitung dari sini sampai dia itu selesai memerintah, itu ada 55 tahun. Jadi Manasye, dia telah menjadi raja yang paling lama memerintah. Tetapi meskipun dia paling lama memerintah, hal yang dia lakukan adalah apa? Penuh kejahatan. Dan kejahatan dia ini bukan hanya diri sendiri, tetapi dia apa? Membuat orang-orang yang sudah berbalik di zaman ayahnya, membuat rakyat berdosa lagi. Berdosa lagi. Artinya apa? Dia membujuk dan menyebabkan rakyat itu jatuh ke dalam dosa lagi. Ini yang terjadi. Makanya di 2 Tawarik tadi kalau kita baca lagi gitu ya, di ayatnya yang ke-9, 2 Tawarik 33 ayat yang ke-9 dibilang, tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ini. Jadi atas inisiatif dia menjadi pemimpin yang memimpin bukan cuma dosa sendiri, tapi dia juga memimpin umat Tuhan untuk jatuh ke dalam dosa. Istilahnya dia nggak mau sendirian, dia mau rame-rame gitu ya. Ini yang terjadi. Inilah Manasye. Tindakannya itu sangat-sangat merusak rakyat, merusak umat Tuhan. Para nabi di zaman itu, kalau kita lihat para nabi, itu sudah mempertaruhkan nyawa. Mereka menegur. Nabi-nabi menegur Manasye. Itu kalau kita baca di 2 Raja-Raja pas 21 ayat 9 sampai 15 itu mereka sudah menyerukan. Kalian harus sadar. Bayangkan, jadi di saat itu ada yang mempertaruhkan nyawa. Bayangkan kalau misalnya tidak sejalan dengan penguasa yang begitu jahatnya, itu kan ancamannya mati kan? Bisa menyebabkan kematian. Tetapi mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menegur Raja Manasye supaya berbalik dari yang jahat. Nah, kalau kita lihat teguran-teguran yang diberikan oleh para nabi ini pada akhirnya tidak dihiraukan. Mereka tidak mau mendengarnya, tidak mau mempedulikannya. Pada akhirnya ini membuat amarah Tuhan itu memuncak. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang di 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-13 dikatakan apa di situ? Saya baca 2 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-13. Di situ dibilang, dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur, katanya. Tali pengukur sama seperti atas Samaria. Nah, di sini Samaria menunjuk kepada Israel Utara. Nah, Israel Utara di zaman Hizkia itu sudah hancur. Sudah hancur oleh Asyur. Nah, sekarang cuma ada Yehuda Selatan. Di waktu itu Allah mengutus nabi-nabi untuk menegur mereka bahwa mereka telah diukur. Diukur di sini artinya apa? Dibandingkan apakah mereka itu
mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Jika tidak, pada akhirnya ada hukuman dan murka Tuhan akan dijatuhkan di sini. Oke? Makanya standar yang digunakan itu adalah firman Allah, kehendak Allah. Ketika mereka tidak menjalankannya, maka mereka telah memberikan atau membiarkan diri mereka menerima hukuman, menerima hukuman. Jadi kalau kita lihat arti nama Manasye, arti namanya adalah melupakan. Melupakan. Oke. Ini arti namanya, melupakan. Atau membuat menjadi lupa. Membuat menjadi lupa. Yang terjadi di sini, Manasye melupakan firman Tuhan. Melupakan firman Tuhan. Dia telah melupakan apa? Melupakan jalan yang baik ayahnya. Bayangkan. Betul kan? Siapa ayahnya? Itu adalah Hizkia. Orang yang beriman, raja yang beriman. Ini yang terjadi. Tetapi pada akhirnya dia karena dia telah melupakan Tuhan, melupakan firman Tuhan, dia telah ditelan oleh kegelapan. Dan dia makin apa? Makin tenggelam. Makin tenggelam. Apa yang terjadi? Di dalam situasi yang seperti ini, Allah menyatakan hukuman. Hukuman. Oke. Kalau kita lihat hukuman Tuhan itu ditulis di 2 Tawarik 33 ayatnya yang ke-11 dibilang apa? Saya baca ayat yang ke 2 Tawarik 33 ayatnya yang ke-11 dibilang begini. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Nah, di sini muncul suatu cerita bahwa apa? Karena mereka di ayat yang ke-10 dikatakan mereka tidak menghiraukan peringatan dari Allah, akhirnya hukuman datang. Hukuman diberikan kepada mereka. Oke? Nah, maka ini menuntun kita kepada topik yang kedua mengenai pertobatan. Pertobatan raja yang jahat. Apa yang terjadi kepada dia? Oke. Apa yang terjadi? Kembali lagi di 2 Tawarik 33 ayat yang ke-11. Di situ ada ekspresi apa katanya? Membelenggu dengan rantai tembaga. Nah, rantai tembaga ini biasa digunakan untuk binatang buas. Jadi bayangkan kita kalau nonton Animal Planet gitu ya, kalau ditangkap-tangkap gitu ya, seperti apa itu dibelenggu. Nah, itu diterapkan oleh Raja Manasye. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian posisi dia yang begitu mulia, kemuliaan sebagai raja telah apa? Diturunkan. Ini, diturunkan. Menjadi apa? Menjadi binatang buas yang hina. Bayangkan. Diturunkan. Sehingga hal ini membawa dirinya apa? Begitu stres, begitu menderita, begitu sengsara dia. Ini bukannya zaman sekarang gitu kan, kalau misalnya ada penjahat gitu terkenal, terus dideportasi atau dipindahkan gitu dari misalnya dari Jakarta mau dikirim kemana? Mau dari Jakarta mau dikirim ke Singapura gitu, pakai pesawat gitu. Enggak seperti itu. Tetapi apa? Disuruh jalan kaki. Naik kapal, kemudian apa sampai di darat jalan kaki lagi. Seperti itu, bagaikan binatang.
Makanya kan binatang. Jadi ketika dia diseret sebagai tawanan, dia mulai berpikir dan dia mulai ingat siapa? Ya, mulai ingat ayahnya. Siapa ayahnya? Hizkia. Oke, Hizkia. Jadi ketika ada penderitaan, ada kesengsaraan, membuat apa? Membuat ingat ayahnya. Membuat dia apa? Membuat dia mengingat kembali atau mencari Tuhan. Tuhan atau Allah ayahnya, itu Hizkia. Ini. Maka ketika kita mendapatkan penderitaan, kesengsaraan, semua itu bertujuan untuk kita apa? Untuk kita mencari Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu apa? Setelah dia bertemu dengan kehendak Tuhan, ternyata perlu namanya pertobatan. Nah, ini perlu namanya pertobatan. Inilah yang dia perlukan supaya dia bisa keluar dari penderitaan dan kesengsaraan. Kalau kita baca di 2 Tawarik 33 ayatnya yang ke-12 sampai 13 ada ekspresi pertobatan dari Manasye. Pertobatan dari Manasye. Dikatakan begini. Ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya. Dan ia berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Nah, di sini ada ungkapan bahwa dia sangat merendahkan hati, sangat merendahkan. Bisa apa? Sangat merendahkan dirinya. Oke. Kalau kita lihat di sini, bukan cuma merendahkan diri atau apa. Mungkin kalau saat ini kita kenal sebagai rendah hati. Ini sedikit berbeda. Bukan juga mengenai kayak rendah diri banget gitu. Bukan seperti itu. Tetapi maknanya begini. Maknanya adalah dia itu menjadi berserah. Dia itu apa? Berserah. Dia itu menjadi apa? Berlutut. Dia kemudian apa? Tunduk. Apalagi? Dia sujud. Ini merupakan suatu sikap seseorang yang sangat merendahkan dirinya sehingga bahkan lebih rendah dari manusia. Ini, oke? Dia menganggap bahwa dirinya itu sebagai menganggap diri sebagai orang yang terkutuk. Jadi dia sangat merendahkan dirinya. Jadi kita bisa melihat bahwa sikap dari Manasye ini, pertobatan Manasye itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Atau apa? Ini merupakan pertobatan yang sepenuhnya. Ini Manasye. Jadi di dalam, kalau kita lihat, dia menganggap diri dia itu sebagai bukan siapa-siapa lagi, sudah tidak ada nilainya. Dan ketika menganggap bahwa
diri sendiri tidak ada nilai, tidak ada nilai, tidak diterima oleh siapapun. Oke, ini selain Tuhan. Ini yang terjadi. Dia sadar, hanya Tuhan yang bisa menerima diri dia. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan dirinya. Itu sebabnya ketika kita menjalankan kehidupan kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan. Yang dibutuhkan bagi kita apa? Kita perlu bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ke-13, itu bicara mengenai berdoa. Berdoa. Ya. Makanya ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Tuhan apa? Tuhan mendengar, Tuhan mendengar, menjawab dia. Nih, oke? Ini yang Tuhan lakukan. Padahal dia kan jahatnya minta ampun kan? Jahatnya minta ampun. Akan tetapi dia bertobat. Dia menyesali semua hal yang telah dia lakukan. Maka kita bisa mempelajari di sini bahwa Manasye sadar apa? Manasye sadar bahwa Tuhan mengampuni dosa. Ini, Tuhan mengampuni dosa. Ini dia tersadar tentang apa? Tentang pertobatan juga. Oke, tentang pertobatan. Apa yang disadari? Bahwa Tuhan mengampuni dosa. Makanya dikatakan bahwa ketika Tuhan menyatakan belas kasih-Nya, maka Tuhan akan membuat umat yang penuh dengan dosa itu bisa bersih bahkan putih seperti salju. Yesaya pasal 1 bicara mengenai hal itu. Jadi ada pengampunan dosa. Ketika menerima Yesus Kristus, maka ada pengampunan dosa. Makanya Yesus, kalau kita baca di kitab Matius pasal 4 pun, Markus pasal 1 ayat 15, Matius 3, Yohanes Pembaptis pun berbicara mengenai pertobatan. Di Matius pasal 3 ayat yang ketiga, ayat yang kedua dikatakan bertobatlah. Jadi perlu ada namanya pertobatan itu. Ini kalau kita lihat kitab Matius 3 ayat yang kedua, itu seruan dari Yohanes Pembaptis. Akan tetapi di Markus 1 ayat 5, Yesus sendiri yang berbicara, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Okay. Maka seruan dari para rasul pun tetap sama. Bahwa apa? Bahwa ketika ada pertobatan, maka akan ada pengampunan terhadap dosa. Di Kisah Para Rasul, coba kita lihat mengenai Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 10, di situ ada muncul cerita tentang Petrus dan Cornelius. Cornelius ini bukanlah orang Yahudi. Akan tetapi mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat. 10
Ayatnya yang ke-43, 43. Di situ dikatakan apa? Tentang dialah, tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Oleh karena namanya. Jadi mereka menerima pengampunan dari Tuhan. Maka kita bisa lihat bahwa Manasye menyadari mengenai hal ini, Kemudian apa? Manasye sadar, bahwa pertobatan itu merupakan, pertobatan sejati itu adalah apa? Adalah mencabut akar dosa. Hal ini tampak ketika dia kembali ke Yerusalem. Tuhan memulihkan dia. Enggak lama-lama Tuhan segera memulihkan dia. Dan kalau kita baca di 2 Tawarik 33, ayat yang ke-14 sampai 17 dikatakan apa di situ? Di 2 Tawarik 33 ayat yang ke-13 dibilang, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ayat yang ke-14. Kemudian dia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon. Ayat 15 kita loncat. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ayat 16, ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyuruhkan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Ini yang terjadi. Ya. Ayat 17 dikatakan, walaupun demikian rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Jadi kalau kita lihat, pada akhirnya Manasye setelah disadar, dia mencabut akar dosa. Dan akar dosa itu apa? Kalau kita lihat tampak di sini, itu mengenai hal penyembahan. Penyembahan. Penyembahan ini harus dipulihkan. Yang sebelumnya menyembah berhala, harus sekarang menyembah apa? Harus menyembah Allah. Menyembah Allah saja. Menjauhi berhala. Kalau di dalam hubungannya dengan kehidupan kita hari ini, kita perlu menyadari bahwa dengan kita menjaga hari Tuhan dengan baik, maka ini merupakan langkah awal untuk kita bisa apa? Kita bisa terus dipulihkan atau mengalami pemulihan. Karena pemulihan itu dimulai dari mana? Dari firman Tuhan. Sehingga hari demi hari pun kita bisa berusaha meminta Tuhan untuk menuntun langkah kaki kita dan juga keluarga kita, bahkan penghidupan pekerjaan keluarga kita. Jadi hanya menyembah Allah, mencabut semua akar dosa. Ini yang dilakukan. Kalau kita lihat kata bertobat yang digunakan di situ, itu berbicara mengenai menyesali, menyadari kesalahan. Pertobatan. Ini memiliki arti apa? Menyadari kesalahan. Jadi Manasye telah menyadari kesalahan dia. Apa kesalahan dia? Dia menyembah kepada Allah lain. Ini yang menjadi kesadaran dia. Kemudian cara-cara hidup dia yang lama itu apa? Itu benar-benar berubah. Maka pertobatan itu diikuti dengan perubahan. Ini pertobatan diikuti dengan perubahan. Jadi bukan hanya dalam pikiran, dalam hati, dan dalam mulut saja, tetapi tubuhnya harus mengikut. Nah, ini harus diusahakan. Maka kalau kita lihat di 2 Tawarik 33,
2 Tawarik 33, dia itu sangat berusaha. Di ayat yang ke-12 apa? Ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Berusaha. Hari ini kita tidak bisa bertobat dengan instan begitu saja. Tetapi ada tantangan-tantangan, ada proses yang kita harus alami. Itu sebabnya kita harus bersabar untuk mengikuti prosesnya, mengikuti proses itu. Jadi dia telah menyadari dan dia apa? Dia bisa bertobat. Akan tetapi, ini kesimpulannya. Akan tetapi, ya, Manasya, pertobatan Manasya dan usaha pemulihan iman tidak terjadi secara menyeluruh. Kenapa? Kenapa tidak terjadi secara menyeluruh? Karena yang mengalami hal itu, pemulihan itu, ini secara pribadi kan? Pribadi. Ini, secara pribadi dialami. Nah, dia berusaha untuk menularkan sikap imannya. Ini yang dia lakukan secara pribadi. Dia mengalami pemulihan itu dan dia berusaha untuk menularkan sikap imannya. Akan tetapi kalau kita lihat, meskipun semua hal tersebut sudah dilakukan, rakyat dan anaknya tidak sepenuhnya menerima pengaruh iman. Ini. Kalau kita lihat anaknya yang bernama Amon ini dia menjalankan kehidupan dosa. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena tadi kita sudah lihat kan, Raja Manasya itu dia memerintah paling lama. 55 tahun. Dan 55 tahun ini kebanyakan yang terjadi apa? Mereka terbiasa untuk melakukan hal yang jahat, kejahatan. Sehingga kejahatan itu sudah apa? Sudah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Bahkan nafas pun itu nafas dosa. Nah, hal ini kalau kita lihat ternyata apa? Ternyata dibandingkan dosa versus perubahan iman, perubahan atau pengaruh iman. Yang mana yang lebih memberikan pengaruh besar? Yang mana yang lebih berpengaruh besar? Kalau kita lihat, yang ini yang lebih berpengaruh besar, bukannya pengaruh iman. Pengaruh dosa lebih besar daripada pengaruh iman. Makanya hari ini kita memberikan pengaruh apa? Negatif kah? Atau pengaruh positif kepada orang-orang sekitar kita? Kita yang mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Makanya semoga kita bisa apa? Kita bisa mulai hari ini untuk apa? Berusaha sedikit demi sedikit, gitu, perlahan memberikan pengaruh positif. Betul ya? Dan dimulai dari mana? Dimulai dari yang itu tadi. Dimulai dari pertobatan, perubahan sikap iman. Nah, ini bicara mengenai apa? Mengenai perkataan juga.
Betul ya, perkataan kita. Dengan demikian, maka kita bisa kalau misalnya kita itu mungkin yang ada yang mungkin sekarang umur 25 tahun misalnya, ya. Misalnya manusia itu contoh gitu ya, manusia itu 80 tahun, berarti masih ada apa? Masih ada lebih banyak waktu kan untuk lakukan yang baik, untuk memberikan pengaruh yang positif. Ya, mungkin 25 tahun yang kita jalani, aduh, belum ngapa-ngapain kayaknya. Mungkin gitu ya. Mungkin ada juga yang sudah. Keep doing it, gitu ya. Mungkin ada yang sekitar umurnya 35 tahun, gitu ya. 35 tahun berarti apa? Sisanya tinggal berapa? Betul kan? Kalau ini sisanya makin makin pendek kan? Betul ya, makin pendek. Misalnya gitu ya, makin pendek. Nah, ini kita harus apa? Memberikan yang positif, memberikan pengaruh iman yang baik. Apalagi kalau misalnya kita udah apa? Udah 45 tahun misalnya. Berarti ini makin sedikit kan? Waktu yang kita kita bisa jalankan untuk memberikan pengaruh positif, pengaruh iman itu makin sedikit. Ini apa? Makin sedikit. Jadi kita harus mulai kapan? Mulailah sekarang. Betul ya? Mulailah sekarang untuk ya, memberikan pengaruh iman. Oke? Pengaruh iman kepada orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukannya. Amin. Amin. Ya, sambil kita terus berdoa supaya orang-orang di sekitar kita terus menyemangati. Kalau misalnya kenapa saya dengar statement kemarin yang begini, anggota gembala sidang saya, dia cerita, dia dalam khotbahnya dia bilang begini, jika ada orang curhat kepada kita dan kita memberikan nasihat kepada dia, tanpa diakhiri dengan kita katakan bahwa kita akan mendoakan dia, curhat nasihat kita itu sia-sia. Nah ini bisa mengerti ya. Jadi kalau misalnya ada orang curhat nih, ada orang curhat ke kita, terus kita kasih nasihat, oh kayaknya nasihatnya luar biasa gitu. Dan teman kita atau keluarga kita bilang, iya ya, aduh gitu ya, oh gitu ya, oh, oke, oh ya thank you ya, thank you ya. Terus apa? Oke, ya bye. Aduh kayak kita tenang gitu ya. Nah ini sia-sia. Kita harus apa? Saya akan berdoa untuk kamu. Nah, baru nasihat kita lengkap. Nah, tentu kita memberikan nasihat yang baik. Ya, saya percaya kita berikan nasihat yang baik. Amin. Amin. Jadi, mari kita terus memberikan nasihat yang baik. Kita terus saling mendoakan satu sama yang lain. Jadi, ketika kita dengar ada suatu kabar apapun, entah itu sukacita, entah itu duka cita, ada suatu hal yang kurang baik, kurang menyenangkan, kita pun harus saling mendoakan. Oke, kayak di gereja kita, sekarang ini lagi ada program Jam Doa Jemaat Kudus. Jam Doa Jemaat Kudus, JDJK. Jadi setiap jam 9 malam, setiap hari jam 9 malam. Untuk apa? Supaya kita bisa saling mendoakan satu sama yang lain. Seperti itu. Oke, jadi hari saya mengajak semua teman-teman pun bisa dengan keluarga kita mulai waktu berdoa bersama dengan keluarga. Maka itu akan menjadi permulaan, starting point, titik permulaan yang indah bagi kita, lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Amin.